Halo guys, David sini dan waspadalah, iPhone 15 Pro Max palsu alias iPhone HDC sudah beredar di pasaran. Nih barangnya, saya udah beli harganya 1,6 juta, kurang lebih 5% aja dari harga aslinya. Bayangin, harga satu unit 15 Pro Max asli, ini Pro biasa, anggap aja Pro Max yang paling mahal setara dengan 20 biji iPhone 15 Pro Max HDC. Di video ini kita bakal lihat seberapa mirip iPhone 15 palsu ini sama yang aslinya. Kita bakal lihat seberapa mirip, terus tentu aja cari bedanya biar kita nggak mudah kegocek oleh penipu yang modusnya mau jual iPhone harga cuci gudang, harga butuh duit, atau sekedar kegocek orang yang sok-sokan di depan kita iPhone 15 Pro Max nih, tapi taunya HDC. Ya, mau gaya tapi malah nyusahin ya. Kalau mau kelihatan keren pakai duit 1,6 juta mah idenya banyak. Poles aja motor atau mobil biar kelihatan lebih kinclong, beli helm yang modelnya keren, aksesoris canggih buat kendaraan. Mulai dari yang sederhana dulu, jangan ngotot langsung mau iPhone. Mumpung sekarang lagi ada promo diskon sampai 80% buat barang otomotif juga di Tokopedia. Sikat, buat buktiin sendiri promonya, langsung aja pakai link di deskripsi. Sekarang kita mulai unboxing dulu, kita lihat dulu penampilan kotaknya. Kalau ini dipajang di depan toko, di depan counter, apakah menipu? Tentu saja. Ini saya pas baru dapat kotaknya, baru dapat paketnya aja langsung kagum ya. Ini mirip banget sama kotak iPhone 15 Pro yang asli. Dari warnanya, kok basah? Wah. Ini kalau saya bilang dua-duanya asli, mungkin semuanya pada percaya ya. Sangat susah buat dibedain walaupun ada. Coba, saya kasih 3 detik bedanya ada di mana. Kalau bisa, hebat sih. Dari depannya sini udah ada bedanya sih, tapi tipis banget. Kalau misalnya iPhone asli, kotaknya ini bakal bersinar di bagian frame-nya. Jadi, kalau kita kasih pantulan cahaya, dia bakal bersinar, sementara yang palsu dia kelihatan kusem-kusem biasa aja. Susah sih di kamera pun susah kelihatan. Kalau di sebelah kanan kiri dia sama persis, ada tulisan iPhone, ada logo Apple. Di belakangnya dia baru kelihatan beda lagi. Di sini kalau iPhone asli dia kelihatan lebih cerewet, banyak regulasi berbagai bahasa. Kalau sini dia simple saja. Terus bagian dalamnya kita coba lihat seberapa mirip si iPhone. Kalau dilihat dari jauh tanpa melihat segelnya ini, beratnya juga sama. Mirip loh sama iPhone 15 Pro Max. Bentar, abisnya kita copot-copotin segelnya sampai bersih, terus mirip banget. Buat aksesorisnya sendiri ini udah jelas KW ya, nggak sama kayak iPhone 15 Pro yang asli, karena yang asli itu kasih Type-C to Type-C, terus kabelnya braided, sementara ini kabelnya ya Type-A to Type-C, dan kualitasnya murahan. Terus sini ada design by Apple in California, ini dimasukinnya kebalik, nggak lurus, jadi miring gitu, nggak teliti si HDC-nya, dan di tulisan-tulisan sini nggak ada dapat stiker juga. Jadi dari aksesorisnya enggak itu ya, atau bentar masih ada, oh enggak ada. Ada dapat SIM ejector juga, terus enggak ada lagi, mirip kayak iPhone yang asli. Tapi ada satu, pas saya beli si palsu ini, saya ada dapetin bonus, saya lupa keluar. Kita bakal dapetin charger, plus ada screen protector juga. Ini lebih mewah dari Apple beneran nih. Kita dapet, tarik satu. Dan jadi ada satu cadangan screen protector yang nggak terlalu oke punya kalau dipegang. Terus ada dapat casing, casing silikon. Nih, iPhone 15 Pro Max. Dan satu lagi ada USB-C 20 watt power adapter. Kalau di kamera entah kelihatan atau enggak, ini cetakannya tipis-tipis dan kurang jelas barangnya kayak gimana, nggak kayak yang asli. Tapi sini ada green pill coy. Sampai aksesorisnya KW-nya pun diserius. Ini entah ini buatan HDC atau KW third party. Kalau ini jaringan pemalsu iPhone itu kayaknya banyak banget ya. Cari di pasar itu pasti ada aja barang-barang yang niru-niru aslinya. Dan lebih murah. Terus orang pada beli karena harganya murah. Kalau kita lihat dalamnya sini, mirip loh. Berat loh ini. Nggak enteng kayak charger Android palsu yang dulu kita pernah bahas, yang harganya ratusan ribu, yang bener-bener kelihatan nggak ada isinya, berasa nggak ada isinya. Ini
Kok ada bobotnya? Ada pemberat kah? Mau coba bongkar? Nih, ada buku petunjuk lagi. Wow. Ini juga Type-C loh. Gue jadi ingat charger iPad deh. Ini bungkusnya juga berasa mewah dari kertas. Kayak barang-barang yang tidak murahan. Finishingnya juga bagus. Wis. Oke. Kok bagus ya? Isinya penasaran. Barang kayak gini lebih mengerikan sih daripada barang palsu yang jelas palsu, yang enteng. Soalnya ini seharusnya palsu karena aslinya ini bisa 500.000 lebih setahu saya. Dan nggak mungkin dipaketin, dibonsin sama iPhone KW yang 1,6 juta. Ini lebih menipu sih. Coba ya. Ini iPhone 15 Plus, apakah ya listriknya masuk? Wow, kok kenceng? Waduh, 20 watt loh. Waduh, ya ini kabel Basius ini emang bakal sedikit di bawah realnya 18, berarti mungkin 19 atau 20. 20 watt? Entah ngeri atau gimana ya, agak ngeri-ngeri, tetap ngeri sih. Berani pakai nggak? 20 watt loh. Berat lagi. Jangan deh. Ini harus dikarantina ya. Jangan kecampur sama charger kita nih. Serem. 32 lah. Tadi 30. Oke lah, chargernya selesai. Sekarang kita lanjut ke iPhone 15 Pro Max. Ini saya bersihin dulu deh. Ini screen protectornya juga kita lepasin aja. Ada 4G LTE. Saya jadi inget kayak lambang smartphone sih, warnanya juga merah-merah gini. Oh, lepas. Ini lepas juga. Lepas juga ya, karena jelek. Tada! Ini adalah iPhone 15 Pro Max yang palsu, saudara-saudara. Buat mata orang awam, bahkan mata saya, kalau ngelihat sekilas, ini sangat kasih kesan kalau ini barang asli. Dari warnanya, dari finishingnya, dari bentuk kameranya, dari logonya. Ini beneran kayak iPhone yang asli sih. Dari framenya aja, ini finishingnya dibikin semirip mungkin. Dan saya juga salut sih. Tapi ini sedikit kelihatan lebih kasar dari iPhone 15 Pro yang asli. Ini lebih kelihatan ada garisnya, kayak lebih kasar, lebih mirip panci yang dulu pernah saya sebutin pas unboxing yang asli. Kalau yang asli, dia garisnya enggak sejelas itu. Bahkan hampir nggak kelihatan. Kalau yang palsu ini dia lebih kelihatan. Harus detail banget baru bisa bedain. Posisi tombolnya juga sama, bentuknya juga sama. Tombol power, antena, terus di atas dia ada antena, sama di kiri. Dia ada action button, ada tombol volume, ada SIM tray posisinya sama. Terus jumlah lubangnya juga, oh enggak, kalau ini Pro Max, kalau ini Pro biasa, jadi beda. Type-C-nya juga sama. Ini iPhone 15 yang dibikin ulang sih, enggak pakai jeroan iPhone 14 Pro karena iPhone 14 belum ada Type-C, belum ada action button, sementara ini udah ada. Dari warnanya juga. Ini saya pilih yang natural titanium. Kalau kita bandingin sama natural titanium yang asli, di angle tertentu dia sama persis, agak keabu-abuan. Pantulan logo Apple-nya juga sama mengkilatnya. Terus, kalau kita hadapin ke kiri, yang palsu kelihatan sedikit pudar, sedikit kuning. Ya, sedikit kuning, apalagi kalau kita lihat dari atas. Atau malah lebih keren kayak gitu? Enggak ya, lebih bagus konsisten ya. Lebih krem. Oh, gua kirain lebih keren, Iqbal, kayak berubah fit. Itu kayak Android yang warnanya, wah, warna-warni. Enggak. Ini si abu-abu ini lebih konsisten, warnanya bisa dipertahanin. Kalau pantulan kameranya juga mirip. Bentuk LED flashnya juga mirip, walaupun kalau dilihat lebih dekat lagi ini jelas beda. Lingkarannya, kameranya, diameternya sama. Walaupun kalau kita lihat dalamnya, kalau yang asli kelihatan ada lensanya, kalau yang palsu kelihatan cuma ada satu lensa aja. Ini ada LiDAR, ini juga ada sok-sokan LiDAR, ada lubang tipis di sini juga. Dia bisa ikutin. Wow. Yang saya kagumnya tuh iPhone 15 Pro kan baru dikenalin 2 bulan ya. Tapi HDC bisa niru dalam waktu sesingkat itu.
lebih cepat daripada brand-brand HP yang biasanya butuh waktu hampir setengah tahun buat nge-planning HP baru, buat ngerancang ulang, buat softwarenya. Itu butuh proses, tapi HDC apakah karena ngopi dong jadi cepet? Nggak tahu, cuma hasilnya kayak gini. Feeling pegang, oh ya feeling pegang juga enak, karena beda sama iPhone 14 yang bentuknya tajam-tajam di sini. Sudut dari iPhone 15 Pro Max yang palsu juga udah dihalusin. Ini salah satu perbedaan yang jauh sih dibanding generasi sebelumnya. Dan si HDC bisa niru dengan baik. Bobotnya juga nggak kerasa enteng, berasa ada isinya. Kayak HP mahal lah. Coba kita berapa timbangan? Kita nggak punya yang Pro Max sih, kita coba cocokin di GSM Arena ya. Setahu gua 230 atau 220. Set, 224. Mirip. Kita coba hidupkan dulu. Niat awal saya sih selalu ya kalau Apple dong. Tiap saya ngebahas HP KW, tujuannya itu biar Anda nggak beli. Anda tahu kalau HP KW itu jelek banget dari isinya atau dari apapun lah. Kualitinya itu rendah. Cuma setiap bahas HDC, lagi-lagi saya kena. Mereka bisa nge-counter dengan ya body yang semirip ini. Malah dibikin diem jadinya. Harusnya hitam kan? Iya, harusnya hitam. Nggak ada putihnya. Oh, harusnya hitam. Logonya putih. Oh, terus Apple-nya putih. Iya. Oh, oke. Di pamer di langit. Oh, dan bootingnya lama banget. Dari tadi gue udah ngomong. Ya, gue bukan pengguna daily Apple, jadi di belakang itu yang beneran pakai iPhone. Mereka bilang, fit, ini harusnya hitam, Apple-nya putih. Nah, itu juga perbedaan. Wallpaper-nya dong, update juga dong. Damn, ini ada, kalau ke kanan, ini masuk kamera. Loadingnya lama sekali. Oke, terus nggak responsif juga. Icon-iconnya, iOS-nya, urutannya ini sangat familiar. Kayak iPhone yang asli. Terus, ini nih. Kita pakai layar yang putih aja biar lebih jelas. Bezelnya tipis. Bezelnya tipis itu salah satu ciri khas iPhone 15 Pro juga. Bezelnya udah lebih tipis dari generasi-generasi sebelumnya. Dan di HDC ini, dia bisa ikutin lagi-lagi. Tapi di bagian bawah, ini tanda paling jelas kalau sebuah iPhone itu adalah iPhone yang KW. Karena setahu gue dari iPhone X ya, iPhone X, dari bagian bawahnya dia udah persis kayak sekitarnya. Jadi nggak ada iPhone yang dagunya setebal ini. Nih, kalau kita cuma lihat kanan kiri atas dibandingin sama iPhone 15 Plus yang asli, masih tipisan 15 Pro Max yang HDC. Tapi bawahnya tetap lagi-lagi iPhone selalu seimbang, mau bagian sisi manapun. Kalau ini dia lebih tebal. Hebat ya. 1,6 juta. Kenapa Android yang beneran nggak ikutin? Karena mesinnya sampah sih. Ya. Yalah, kalau HP yang bener itu kan harus seimbang. Mau dari sisi manapun, jangan cuma menang desain dong, tapi isi bikin orang emosi. Ya, males juga. Battery health, oke. Kita coba masukin pertanyaan-pertanyaan ya. Ini baterai. Terus ada battery percentage, oke, 70%. Battery health, tentu aja 100% dong. Ya, ini mau dia 20% ditulis 100% pun HDC dengan senang hati bakal mewujudkannya. Oh ya, kita cobain si action button. Action button ini kalau kita klik, dia bakal silent ya. Oke. Wow, Dynamic Island-nya berfungsi, saudara-saudara. Tanpa aplikasi kali ya. Coba ya. Zoom. Nih. Jaraknya sih jelek ya, tulisan sama Dynamic Island-nya itu nggak diperhatiin, tapi klik. Anjay, nabrak jam. Tapi animasinya lumayan mulus karena kelihatan di sini nih ada potongannya nih, kepotong. Nah, jadi kelihatan dia sekedar dipaksain lebih panjang aja. Karena kalau di yang asli dia lebih mulus animasinya. Ngegede lagi kan. Dan si jamnya dia mundur dikit buat ngasih ruang, nggak ditabrak gitu aja, sopan ya. Nah, kalau kita bandingin, coba. Hebat sih, tetap aja hebat. Karena saya patokannya sama Android ya.
Kalau kita bandingin, oh agak lambat. Nah, dia nabrak terus sekali lagi. Nah, ya itu cuma manjang aja. Tetap hebat. Wah, oke. Kalau kita custom action button, ada nggak nih? Apakah si developer HDC ini bisa menirunya? Di mana ya? Nggak ada ya? Mirror aja. Kita cari action button. Gimana? Enter ya kan ngetik. Enter kan? Harusnya nyari. Tapi kayak enter. Wah, ini kayak lagi SMS-an nih. Nggak bisa. Ntar gimana carinya? Hap. Baru kali ini gue dapat HP kayak gini. Sip lah, move on aja ke Face ID. Animasinya oke, siap. Wah, masih bisa detect ya, oke. Terus apakah ada animasinya? Karena kalau yang asli ada animasinya. Kita coba buka, set. Ada. Nih, kalau kita buka, dia ada muncul kunci. Terus kalau gue lihat, kuncinya kebuka. Wis, boleh sih. Tapi abis itu susah bukanya. Nah, karena nge-lag banget. Kita coba rekam suara, terus kita minimize. Apakah ada? Nggak ada sayangnya. Kalau timer, apakah akan ada? Tidak ada. Biasa sini ada sisa waktunya. Jadi dia cuma bekerja buat face unlock, face ID, dan tombol ini yang buat ring notifikasi ini. Jadi penasaran kalau kebugaran ini apa? Ini kan lah. Bisa ya. Ini kan kayak Apple banget. Masa ini skin doang? Coba ya bagikan aktivitas. Memulai. No. Udah ada harapan. Tapi nggak bisa diklik sama sekali. Menampilkan lebih banyak. Iyalah. Ya, jangan-jangan ini lu buka ya dapat screenshot terus udah kelar, nggak bisa diapa-apain nih. Ininya bisa ditekan jadi layarnya nggak nge-freeze. Tapi kalau lu masuk nggak bisa semua langsung. Waduh. Oke. Terus kita coba kalender. Wow, ini mirip sih. Kalau plus mau nambah. Wih, gua mau nambah jadwal. Ya, nggak boleh. Ya, widget. Oh, ini. Coba ya tambah widget. Ini jamnya nih mirip nih. Masuk ke timer. Oh, gini ya. Tahan. Widget. Wow, bisa kalau ini. Gokil. Terus App Store. Oke, nge-lag. Wow. iOS 16 cuy. Welcome to all new App Store. Ada Twitter. Kok Twitter? Bukan X ya. Ada apa lagi? Bisa di-download nggak? Ada update. Jelek banget fontnya. Steve Jobs nangis ini lihat. Waduh, nge-lag-nya. iPhone 7 aja masih lebih kenceng dari ini. Ini search. Terus kita coba YouTube Musik. Tidak dapat terhubung ke jaringan. Oke, WiFi ya, kehubung ya. WhatsApp kok kayak gini? Ini kan Facebook Messenger. YouTube Musik, Twitter APK, Get. Gue lega sih kayak gini karena ya orang jadi tahu lah nih mau diapain. Oh, ID Apple dong. Saya tidak ada ID Apple karena ya saya belinya HDC, nggak mungkin punya ID Apple. Tapi nggak bisa diklik juga. Tidak, atau lupa Apple ID. Nih nggak bisa semua, nggak bisa ditekan semua. Sign out apa lambang kayak gini. Iya, kalau lu masukin email, lu masukin password, masuk database dia, di-hack lu nanti. Apple Maps. Google Maps. Nge-lag lagi, waduh, oke. Terus apa lagi? Mail. Oke, ini masuk ke... Ini kayak beneran ya? Oke, kita coba dengerin YouTube dulu. Speakernya kayak gimana? Si iPhone ini yang biasanya bassnya luar biasa, lama banget, oi! Oke. Panas loh buka YouTube. Agak anget, frame-nya agak anget. Nah, ini jelek sih. Kayak dimasukin ke dalam air suaranya. Hah? Crash. Crash. Aduh. Ya bayangin aja, silakan HP HDC ini cuma rekomen buat Anda yang mau syuting saja. Ya syuting YouTube buat konten atau buat syuting film
dan pemerannya pengen kelihatan pakai iPhone gitu, atau buat dibanting jatuh adegan 3 detik itu boleh. Kalau sisanya sih ini buat props aja sih, buat gaya aja sih, buat orang lihat belakangnya aja sih, buat lihat frame-nya doang sih, atau lihat depannya aja sekilas aja sih. Kalau mau pakai, Anda buang duit. Anda lebih baik mystery box enggak juga sih. Sama parahnya sih. Iya, nih, nge-lag nih. Buat scroll-scroll kayak gini aja agak nge-frame. Sekarang kita cobain kamera deh. Biasa kan kalau lagi ngumpul-ngumpul, pengen foto rame-rame, kamera siapa yang dipakai? Kamera yang paling bagus. Biasanya iPhone yang ditunjuk. Cuma yang pakai HDC keringet dingin langsung kalau disuruh motret pakai HP dia. Soalnya pas di share agak susah juga ya. Nih, coba iPod. Terus, oke, kirain nggak dapat, ternyata dia lama jepretnya. Ini si kotaknya. Oke, nunggu berapa detik? 3-4 detik baru ke potret. Dan satu lagi si tanaman ini. 1, 2, 3, 4 detik. Mau lihat foto juga loading. Yap, ini kamera HP sejuta lah, di bawah sejuta. Udah pasti. Kita coba zoom 2 kali, wes bisa dong. Zoom 3 kali, wes bisa dong. Tapi nggak 5 kali ya. Kenapa nanggung ya? Soalnya kan iPhone Pro Max dia bisa optical zoom sampai 5 kali. Kenapa nggak bohong itu jangan tanggung-tanggung, jangan 3 kali. Harusnya 5 kali. Kalau setengah kali, 1 kali, setengah kali dia sama aja, iya. Jadi karena kameranya memang cuma 1 kan. Oh, di slide. Ini pengguna iPhone emang ya. Bisa dong, tapi ya walaupun beda sih. Nggak bisa. Nggak bisa. Kirain bisa diputar-putar. Nggak bisa ternyata. Ya. Cuma mereka inget loh buat tambahin itu. Ya. Video. Widih, slow-mo. Selang waktu, time lapse. Sekarang kita coba Mobile Legends. Kalau YouTube aja nge-crash, apalagi game ya. Atau Mobile Legends tuh lebih enteng dari YouTube. Ini ya loadingnya stuck di sini sih. Oh ya, jalan. Loginnya nyangkut, tombolnya nggak mau diteken. Nih, login. Aduh, masa ngetes HP tuh bagian tutorial doang, HP-nya cukup banget ya. Login aja udah agak hangat frame-nya. X nggak bisa. X bisa. Kalau keluar bisa. Oke, tutorial. Suaranya patah langsung. Oke. Kameranya panas. Saya kan pegang HP-nya kayak gini. Kameranya panas. Baru bagian tutorial. Oke, siap. Main bisa berarti. Asal tahan buat ngelewatin bagian login, bagian download tekstur, bagian milih karakter, abis itu bisa main dah. Dan saya juga nggak jamin apakah mainnya tanpa crash. Kesimpulan buat iPhone 15 Pro Max HDC atau yang palsu, saya nggak tahu apa yang Anda pikirin. Kalau Anda masih minat sama HP ini setelah Anda nonton video ini, mungkin Anda punya tujuan lain, yaitu terserah Anda, duit Anda. Mungkin Anda pengen banting HP ini, Anda pengen meneliti saja kenapa iPhone-nya bisa semirip yang aslinya dengan harga yang cuma 1/20-nya, atau Anda pengen jadiin masuk bingkai gitu, mungkin nggak tahu. Karena memang saya akuin desainnya, luarnya, sekilas kalau saya goyang-goyangin gini, ini kelihatan persis kayak iPhone yang asli. Cuma kalau Anda niat buat pakai ini buat harian, mungkin hidup Anda kurang susah kali ya. Mungkin pengen tantangan ya. Challenge-nya udah kelar semua, main quest udah kelar semua, pengen nyari side quest, atau Anda pengen ngetes kesabaran Anda sejauh apa ya. Saya udah tunjukin semua lah. Linknya tentu aja nggak bakal saya taruh di bawah ya, karena saya pribadi Gadgetin nggak pernah merekomendasikan HP yang KW kayak gini. Kalau Anda emang niat, silakan cari aja. Itu kan ngelatih kesabaran juga. Nah, itu ujian awal tuh. Kalau Anda udah nggak sabar buat nyari linknya, nyari tokonya di mana, ya Anda nggak bakal betah pakai HP kayak ginian. Jadi, gitu sih.
Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Kita bisa pakai sih ini. Kalau misalnya mau jadi pajangan atau jadi ilustrasi apa gitu kan. Ya. Ya kayak kemarin iPhone 14 Pro Max mau kita bandingin, kita terpaksa pakai ini. Sekarang ada ini. Mayan. Ya buat itu.